Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang telah hadir pada hari ini di kegiatan webinar tampil. Di sini ini akan membawakan topik tentang UI UX dan berjudul Know More About UI UX. Sebelum kita melangkah ke materi inti, alangkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvin Cahyo Febrianto. Di sini saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember dan setuju pada program studi Teknik Informatika. Dan sekarang saya mengikuti program Kamus Merdeka, khususnya program magang di Bisa AI Academy pada divisi UI UX dan CX. Nah, untuk LinkedIn saya namanya Alvin Eko Jaya Febrianto. Mungkin teman-teman bisa connect dan juga berteman. Terus untuk emailnya alvinfebrian2318. Kita masuk materi inti, yaitu UI UX. Mungkin dari teman-teman untuk tahun-tahun sekarang, di masa-masa sekarang sudah tahu dan mungkin sudah mulai mendengar itu namanya UI UX. Jadi untuk malam hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar UI UX, mulai dari definisi, peralatan yang digunakan, sejarah, dan juga metode yang digunakan. Kita sharing UX, jadi mungkin dari teman-teman yang bisa menjadi tahu. Yang pertama adalah latar belakang dari UX. Nah, di sini istilah UX ini pertama kali terdengar pada tahun 1993, di mana seorang psikolog dan ilmuwan kognitif yang bernama Donald Norman yang bekerja di Apple Computer, ia itu membuat istilah user experience pertama kali, sehingga istilah tersebut digunakan sampai sekarang. Dan UI UX itu sudah digunakan loh, mulai dari zaman dahulu kala. Jadi kita akan mempelajari sejarah penggunaan UI dan juga UX terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melangkah ke sejarah penggunaan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dasar dari UI dan juga UX. Yang pertama adalah UI. UI sendiri adalah user interface, di mana UI adalah tampilan antar muka pengguna, yaitu tampilan yang nantinya dilihat pengguna seperti itu. Sementara UX atau user experience yaitu merupakan proses pendekatan kepada pengguna atau kenyamanan pengguna. Nah, langsung kita menuju ke sejarah penggunaan UX terlebih dahulu. Ada beberapa masa yang sudah saya rangkum dan ada 6, yaitu yang pertama adalah pada tahun 4000 sebelum Masehi, yaitu di mana masa Feng Shui dan juga Tiongkok kuno. Jadi di sini prinsip UX itu sudah digunakan pada peradaban dengan menggunakan filosofi Feng Shui. Nah, itu apa sih? Filosofi Feng Shui itu mengacu pada pengaturan spesial objek berdasarkan aliran energi. Dalam praktiknya, Feng Shui itu mengatur lingkungan dengan cara yang paling optimal, harmonis, dan memudahkan. Seperti contohnya saat kita menata sebuah sofa. Nah, mana pada tahun 4000 sebelum Masehi tersebut, para masyarakat Tiongkok kuno itu telah memikirkan bagaimana penempatan sofa yang baik
Jadi seperti tidak menghadap ke matahari karena silau, seperti itu contohnya. Jadi prinsip di tahun 4000 sebelum Masehi tersebut sejalan dengan prinsip UX designer, yaitu di mana mengatur sesuatu atau membuat sesuatu produk yang optimal dan ramah bagi pengguna. Seperti itu. Lanjut di tahun 500 sebelum Masehi ada yang namanya masa ergonomi kuno. Ergonomi dan itu masuk dalam Yunani kuno, peradaban Yunani kuno. Jadi prinsip UX yang ada di dalam peradaban Yunani kuno itu bernama prinsip ergonomis. Apa itu prinsip ergonomis? Ergonomi sendiri itu adalah disiplin ilmu yang mempertimbangkan bagaimana manusia interaksi dengan elemen lain dari suatu sistem. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang memikirkan batu bata ini jika dibawa dengan satu orang itu akan terasa berat. Namun ketika dikerjakan bareng-bareng mungkin bisa lebih ringan. Nah, prinsip tersebut sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi, khususnya di Yunani kuno tersebut, sehingga dikatakan UX design itu sudah ada di 500 sebelum Masehi. Berarti itu masuk kita sini dari kita itu masuk secara sederhananya ergonomi atau peradaban Yunani kuno itu sejalan dengan prinsip UX designer, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas, kenyamanan, keselamatan dalam bekerja, seperti itu. Selanjutnya adalah di tahun 1900-an sampai 1940-an. Di sini ada dua masa yang terkenal. Yang pertama itu dari F.W. Taylor, yaitu Frederick Winslow Taylor, yang di situ terkenal dengan efisiensi tempat kerjanya. Jadi Taylor ini adalah seorang insinyur mesin dan pelopor Taylor yang menulis sebuah buku di mana menjelaskan prinsip dan metode ilmiah yang menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan misi Taylor sendiri ini sejalan dengan prinsip UX design, yaitu bagaimana menciptakan suatu produk yang efisien dan juga memudahkan bagi pengguna atau manusia. Nah, di tahun 1940-an perusahaan Jepang yang bernama Toyota itu melakukan gebrakan baru, yaitu di mana feedback atau pendapat dari pengguna itu dapat berkontribusi untuk keberlangsungan dari penciptaan dan juga perkembangan yang ada di Toyota tersebut. Sehingga sistem produksi yang dikembangkan pada waktu itu didasarkan pada rasa hormat dan pentingnya masukan dari pengguna. Dan ini sama dengan prinsip UX design di mana melakukan pengujian dan juga testing itu nantinya akan Mas menerima share screen-nya belum terlihat, Mas. Terima kasih. Baik-baik. Mohon maaf ya. Tadi dari mana ya, teman-teman? Untuk penjelasannya. Izin menjawab, Mas. Sebenarnya itu dari awal, Mas, dari sebelum menjelaskan sejarah UI UX. Tapi mungkin bisa dilanjutkan ke setelah ini aja sih, Mas. Gak apa-apa. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ketika share screen-nya mati bisa on mic saja ya. Soalnya chat-nya nggak kelihatan. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan untuk keempat, yaitu di tahun 1966, yaitu masa di mana Walt Disney dianggap sebagai memiliki UX designer pertama dalam sejarah.
Mungkin teman-teman juga sudah tahu seperti film The Lion King, Cinderella ataupun Frozen, di mana rumah produksi tersebut itu bernama Walt Disney. Jadi Walt Disney tersebut berhasil menciptakan Disney World yang imajinatif, intuitif, dan berhasil mengunggah para pengguna. Selanjutnya adalah di era Apple dan juga Xerox. Nah, di tahun 1970-an ini PC pertama kali booming, dan juga perusahaan yang dulu besar itu bernama Xerox itu menciptakan sebuah UI grafis dan juga mouse, dan juga namanya graphical user interface pertama kali. Dan dari sinilah sejarah UI design itu dimulai. Setelah itu ketika Xerox membangun UI grafis dan juga mouse ini, Apple juga mengikuti dari perkembangan tersebut dan juga menciptakan sebuah produk yaitu Apple Macintosh yang menampilkan user interface, layar, mouse, dan built-in. Untuk yang terakhir adalah di tahun 1993, yaitu penciptaan pertama kali istilah UX, yaitu oleh Donald Norman, yaitu insinyur mesin. Selanjutnya adalah sejarah penggunaan UI. Nah, di sini saya membaginya. Sepatkan kami, Bapak. Yang pertama adalah era komputer pribadi. Jadi tadi sudah saya jelaskan di tahun 1970-an di mana Xerox itu menciptakan UI grafis dan juga mouse pertama kali. Sehingga di tahun tersebut dianggap sebagai munculnya UI pertama kali. Nah, pada tahun 1984, yaitu di mana pengembangan Xerox. Nah, Xerox sendiri adalah perusahaan teknologi yang ada di Amerika pada tahun itu yang menciptakan UI grafis pertama kali dan juga mouse. Dan pada tahun 1984, Steve Jobs, di mana itu adalah pendiri Apple, mengembangkan ide dari Xerox tersebut menjadi sebuah produknya yang bernama Apple Macintosh, di mana Jadi pada tahun 1984 ini Apple merilis PC massal pertama yang bernama Apple Macintosh, di mana menampilkan user interface yang lebih menarik dan juga lebih mudah digunakan, atau bisa dikatakan pengembangan dari Xerox sendiri. Jadi kenapa Apple itu dikatakan menjadi inovator sejati dalam pengembangan user interface?
karena memang produk-produk yang diciptakan oleh Apple itu dari dulu sudah lanjut untuk perubahan di tahun 1994 sampai 1997, yaitu di mana masa perubahan ukuran komputer. Nah, di tahun-tahun ini komputer yang awalnya berbentuk besar seperti tabung ini sudah berubah menjadi lebih kecil seperti munculnya laptop dan juga perangkat yang dapat digenggam. Yang dulu ada yang namanya seperti Palm Pilot, sebuah perangkat dalam user interface yang keren, stylus, pen, dan juga bisa touchscreen. Untuk tahun 1970, 1997-an, yaitu suara atau interaksi. Jadi kamu pasti familiar dengan Google Assistant atau Siri handphone, kan? Jadi pada tahun 1997 ini pertama kali penciptaan yang namanya speech recognition atau interaksi suara. Dragon. Sekarang itu namanya Nuance. Jadi sebuah perusahaan software Amerika Serikat yang mengembangkan software tersebut bernama Dragon Naturally Speaking yang memungkinkan komputer untuk membaca suara dari penggunaannya. Nah, sejak itu penggunaan speech recognition itu menjadi populer dan juga pada komputer hingga telepon genggam sampai saat ini. Nah, di tahun 2000-an di mana masa pengembangan user interface. Jadi memasuki tahun 2000-an ini user interface makin canggih. Jadi pengembangan UI ini sejalan dengan popularitas smartphone pada waktu itu. Pengembangan UI dan smartphone itu dipimpin oleh Apple melalui pengembangan iPhone pada tahun 2007 dan iPad pada tahun 2010 dengan fitur touchscreen-nya. Jadi kenapa Apple itu dikatakan inovator sejati untuk UI, salah satu alasannya ya ini. Nah, untuk di tahun-tahun sekarang banyak sekali perkembangan UI yang ada di sekitar kita. Yang mungkin kalian tahu seperti adanya mode gelap dan juga mode terang yang ada di aplikasi atau di handphone Anda. Jadi fitur-fitur seperti itu menjadikan UI untuk tahun-tahun sekarang itu sangat-sangat berkembang sekali. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui dari beberapa sejarah penggunaan UI dan juga UX, kita akan mempelajari lebih mendalam terkait UI dan juga UX itu sendiri. Nah, untuk UI, istilah UI itu berarti antarmuka. Jadi bentuk tampilan grafis yang ada pada perangkat atau produk yang kita lihat dan berhubungan dengan pengguna. Misalnya seperti ini, tampilan dari aplikasi Shopee atau Tokopedia ini menarik. Jadi seperti itu untuk UI. Nah, untuk UX atau user experience, untuk UX atau user experience itu merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna, yaitu bagaimana pengguna dari suatu produk tersebut berinteraksi dengan produk tersebut.
Contohnya seperti ini, aplikasi ini mudah digunakan ya, icon keranjang yang ada di atas ini, navigasi ini, mudah digunakan dan juga mudah ditemukan, mungkin seperti itu untuk UX atau user experience. Selanjutnya adalah mengapa UI UX itu penting. Nah, kembali lagi di sini perkembangan dunia digital itu sangat pesat ya teman-teman. Jadi di dunia digital itu ada yang namanya aspek dalam dunia digital. Aspek dalam dunia digital itu ada 3, yaitu goods atau barang, terus 2 service atau layanan, dan yang ketiga adalah human atau manusia. Di mana 3 aspek tersebut saling berkaitan dan juga saling berhubungan. Goods, barang, dan juga service atau layanan itu adalah kita analogikan sebagai sebuah produk. Sementara human atau manusia kita analogikan sebagai pengguna. Nah, jadi ketika desain yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula. Kenapa? Sebuah produk tentu akan melalui proses pembuatan, di mana UI UX itu juga berperan dalam proses pembuatan tersebut. Seperti itu. Setelah itu adalah perbedaan UI. Yang pertama adalah UI. UI sendiri bertujuan untuk membuat tampilan atau desain yang menarik. Nah, sementara UX itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan pengguna pada aplikasi yang dibuat atau digunakan. Yang kedua sama, UI berfokus pada tampilan yang menarik, UX berfokus pada kenyamanan. Nah, untuk yang ketiga, elemen UI itu berbeda dengan UX. Yang pertama adalah elemen UI itu ada animasi, tipografi, warna, dan lain-lain yang bertujuan untuk membuat tampilan itu menarik, semenarik mungkin. Untuk UX sendiri elemennya berbeda, yaitu navigasi, struktur desain, interaction design, dan lain-lain. Jadi lebih ke penggunaannya. Nah, ada contoh seperti di layar teman-teman, desain di bagian beranda. Jadi ketika seorang UI designer, dia akan memikirkan bagaimana warna tombol tersebut lebih menarik, bagaimana warna background yang kuning itu bisa menarik dari pengguna, dan juga bentuk dari set itu harus kotak atau harus bundar. Nah, itu dari seorang UI designer berpikirnya seperti itu. Nah, sementara UX designer berbeda. Pemikiran UX designer yaitu lebih berfokus kepada penggunaan, seperti di atas ini menurutku set di sini berguna atau enggak sih? Emang ada gunanya ya dikasih set di bagian ini. Nah, itu pemikiran dari UX designer. Jadi sangat berbeda UI dan juga UX designer. Namun UI dan juga UX tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah peralatan dari UI UX designer. Di sini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah peralatan untuk brainstorming, yang kedua untuk wireframing,
prototyping, dan juga testing. Yang pertama adalah brainstorming, di mana brainstorming ini adalah seperti kita membuat atau merencanakan sebuah produk. Jadi kita mengumpulkan beberapa ide dari beberapa orang satu tim, sehingga nantinya produk yang kita bangun itu sesuai dengan diskusi tim dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna yang kita riset sebelumnya, mungkin seperti itu. Nah, untuk peralatan yang biasa digunakan itu ada 3, seperti Google Docs, Draw.io, dan juga Lucidchart. Nah, untuk wireframing sendiri adalah pembuatan desain konsep layout atau gambaran kasar dari sebuah desain. Jadi, ketika kita sudah merencanakan akan membuat sebuah desain aplikasi atau membuat aplikasi, wireframing adalah pengimplementasian paling awal dalam sebuah desain, seperti itu. Namun untuk desainnya masih belum desain nyata. Lebih berfokus ke penempatan dan juga penempatan dan icon-icon yang akan digunakan. Nah, peralatan wireframing sendiri yang biasa digunakan itu ada 7, yaitu Balsamiq, Moplus, UXPin, Whimsical, Figma, Adobe XD, Sketch. Mungkin dari teman-teman yang paling familiar adalah Figma, di mana Figma itu juga untuk saat ini gratis dan juga untuk Windows dan juga sistem operasi yang lain itu bisa digunakan, dan juga bisa versi desktop dan juga versi websitenya. Sementara Adobe XD juga biasa digunakan, atau Sketch itu biasanya di macOS. Nah, untuk prototyping sendiri adalah pembuatan desain, pengimplementasian desain nyatanya yang nantinya sebelum pengujian. Jadi nanti akan pembuatan desain ini akan menjadi sebuah desain nyata yang nantinya akan diimplementasikan dan dibangun oleh programmernya, seperti itu. Untuk peralatannya sendiri ada beberapa yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah Figma, yang kedua Adobe XD, yang keempat InVision, dan yang terakhir adalah Proto.io. Nah, ketika desain yang kita bangun sudah jadi dan juga prototypingnya juga sudah selesai, untuk proses terakhir adalah testing atau pengujian, di mana pengujian tersebut ada beberapa peralatan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah Figma sendiri, di mana ada beberapa plugin yang bisa digunakan khusus untuk terus ada Maze dan juga Google Form. Selanjutnya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan UI UX. Jadi dengan boomingnya UI UX pada masa sekarang, banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan itu. Apa saja sih? Yang pertama adalah UX researcher. Dilihat dari katanya adalah researcher, yaitu riset. Jadi tugas dari UX researcher itu mengumpulkan data dari pengguna atau calon pengguna. Seperti itu. Jadi sebelum kita mendesain atau kita ingin meredesain suatu aplikasi, pastinya UX researcher adalah yang paling pertama untuk melakukan job desk ini. Yang kedua adalah UX writer. Writer atau penulis, yaitu UX writer sendiri itu bertugas untuk membuat teks atau elemen-elemen tulisan dalam sebuah produk. Jadi dalam sebuah aplikasi ada sebuah teks atau kalimat-kalimat, kata-kata
yang mengikuti dari aplikasi tersebut sehingga teman-teman menggunakan dari aplikasi tersebut lebih mudah karena seperti berinteraksi dengan aplikasinya tersebut. Nah, UX Writer sendiri bertugasnya untuk membuat teks itu agar memudahkan pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Itu. Yang ketiga adalah pekerjaan tentang information architecture. Sekarang ada pekerjaan yang namanya IE, yaitu di mana IE tersebut itu bertugas untuk mengatur dan juga mengkategorikan informasi pada suatu situs atau aplikasi agar memudahkan pengguna menemukan apa yang mereka cari. Contoh saja kita bisa lihat di dalam aplikasi Shopee ataupun Tokopedia. Kita tahu ada icon tentang tagihan. Nah, itu masih ketika kita klik akan muncul beberapa tipe tagihan seperti tagihan internet, PDAM, listrik, dan lain-lainnya. Nah, tugas dari information architecture sendiri seperti itu. Jadi mengkategorikan dan juga memetakan beberapa informasi sehingga memudahkan pengguna untuk mencari informasi tersebut karena sudah sesuai kategori. Yang keempat adalah UI UX designer. Nah, di sini adalah bertugas untuk mengimplementasikan ide-ide yang sudah ada dari tim diimplementasikan dengan sebuah desain jadi untuk sebuah aplikasi yang akan dibangun. Nah, untuk UI designer sendiri akan berfokus membuat tampilan grafis. Nah, untuk UX designer akan berfokus untuk merancang tampilan yang nyaman bagi pengguna. Jadi, mengapa UI UX designer itu, UI dan UX itu tidak bisa dipisahkan? Karena memang UI dan juga UX itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah visual designer. Kalau UI designer itu kan bertugas merancang tampilan grafis suatu situs atau aplikasi. Nah, untuk visual designer itu bertugas mengeksekusinya. Jadi gambar-gambar yang ada di aplikasi seperti yang di samping, kalau kalian lihat seperti ada animasi atau gambar 2 dimensi. Nah, visual designer ini adalah yang bertugas untuk jadi bertugas untuk menjadikan aplikasi lebih menarik dan juga lebih hidup. Dan yang terakhir adalah interaction designer. Interaction designer itu jadi gini, ketika kamu nge-scroll sesuatu di website, pasti ada progress bar atau pergerakan kan. Terus contoh saja ketika kita sudah selesai melakukan permainan atau level 1 selesai, nanti pastinya ada sebuah notifikasi di mana mendapatkan selamat atas keberhasilan yang telah kamu selesaikan. Mungkin seperti itu. Nah, interaction designer bertugas seperti itu. Jadi sehingga aplikasi dan juga pengguna itu seperti berinteraksi satu sama lain seperti itu. Nah, di UI UX designer atau UI UX itu ada yang namanya metode yang akan dibangun. Jadi ketika kita membuat desain aplikasi, kita harus mengikuti alur yang ada seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba kita membuat aplikasi, tapi kan
kita harus ada yang namanya meriset kebutuhan pengguna, terus mengimplementasikan, terus menguji dan lain-lainnya. Yang paling sering digunakan adalah metode design thinking. Nantinya teman-teman ketika ingin masuk ke dalam dunia UI UX atau dunia desain pasti tidak awam tidak awam dengan metode ini. Di mana metode design thinking ini adalah metode, yaitu proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan juga mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan juga solusi alternatif yang mungkin kita tidak langsung terlihat dengan tingkatan awal dari pemahaman kita. Nah, untuk metode design thinking sendiri ada beberapa tahapan, yaitu 5 tahapan. Yang pertama itu empathize atau empati, di mana tahap pertama ini adalah mendapatkan pemahaman empati dari pengguna tentang masalah yang mereka alami. Yang kedua adalah define. Jadi tahap pertama dari tahap define tersebut, kita itu mengumpulkan informasi-informasi yang telah kita dapatkan dari proses empathize tersebut. Kita kumpulkan informasi tersebut. Nah, di situ itu termasuk dalam proses yang namanya define. Selanjutnya adalah ideate, yaitu kemunculan ide. Jadi ketika proses pengumpulan informasi sudah ada, nantinya akan ada yang namanya brainstorming dan juga yang lainnya. Jadi mengumpulkan ide dari teman-teman tim, nanti akan dibuat jadi satu dan akan menjadikan solusi yang terbaik dari permasalahan pengguna tersebut. Seperti itu. Nah, setelah proses ide tersebut, kita sudah mendapatkan solusi yang benar-benar terbaik untuk masalah pengguna. Nah, kita ada yang namanya fase prototype, yaitu pengimplementasian dari ide-ide yang sudah kita buat dari masalah para pengguna, seperti itu. Setelah desain atau prototype jadi, langkah selanjutnya adalah tes atau testing, di mana penguji apakah benar-benar desain ini itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kita akan melakukan proses testing tersebut. Namun dalam perjalanannya, proses desain thinking ini tidak harus runtut. Jadi bisa saja pada saat prototype kita bisa kembali lagi ke phase ideate. Bisa saja ke ideate kita kembali ke empathize lagi. Jadi phase design thinking ini sesuai dengan kondisi yang nantinya kita alami pada saat melakukan perancangan dan juga penelitian dan membangun sebuah desain. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk materi tentang UI UX dan juga pengenalannya. Itu saja. Mungkin dari teman-teman semisal ada yang ditanyakan dan juga sharing, monggo kita sama-sama belajar juga. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di sini juga. Dan juga mungkin ada yang mau sharing terkait pengetahuannya tentang UI UX dan juga sejarahnya, bisa teman-teman sharing di sini. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana perkembangan dan juga
UI UX sendiri di masa terdahulu dan juga sekarang. Mungkin sampai 1943 ya teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung di fitur chat. Baik, baik di sini sudah pukul 19.43. Kalau memang teman-teman tidak ada yang ditanyakan, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah bersedia hadir dalam webinar tampil pada malam hari ini, di mana narasumber. Kekurangan dari webinar ini, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Baik, teman-teman, untuk webinar pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih telah hadir pada webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.